Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Perkenankan kami Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika di luar rumah, menjaga jarak, dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Guna mendukung peningkatan layanan ibadah live streaming, maka Majelis Gereja membuka ruang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk berpartisipasi melalui persembahan khusus pengadaan peralatan multimedia. Apabila Bapak dan Ibu menghendaki dukungan dalam bentuk peralatan, dapat menghubungi Pendeta Kriswoyo selaku koordinator bidang ibadah dengan tujuan peralatan yang Bapak, Ibu, dan Saudara berikan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya, dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. Pada ibadah hari ini, Minggu 29 November 2020, akan dilayankan sakramen perjamuan, pagi pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB, dan sore pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita masuk dalam ibadah saat ini, dan dengan bangkit berdiri kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada ibadah ini kita masuk dalam penghayatan Minggu Advent yang pertama, dan kita diajak senantiasa menyiapkan diri untuk menyambut hadirnya Tuhan, melalui sikap rendah hati dan takut kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan kerinduan kita akan kehadirannya, sumber pengharapan bagi dunia dan yang berkuasa menyelamatkan kita, melalui lagu dalam Kidung Jemaat 76 bait 1 dan 2.
Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu? Bukankah kami ini hanya tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami yang membuat-Mu sedih. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Ada banyak sekali dosa yang telah kami perbuat. Inilah pengakuan kami. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami, ya Tuhan. Ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Bertobat
Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita sadar bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup untuk mengalahkan kuasa dosa. Demikian juga kita sadar dan mengaku dengan kekuatan sendiri kita tidak dapat menyucikan diri lalu berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita sungguh membutuhkan belas kasih Tuhan dan juga pengampunannya. Dan ketika kita beroleh itu, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Demikian Roma 4 ayatnya yang ke-7 memberikan kesaksian yang sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi berbahagialah kita ketika kita beroleh pengampunan dosa. Nah, bagaimana kita wujudkan kebahagiaan kita itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita wujudkan kebahagiaan itu tentu melalui kehidupan kita yang nyata. Bagaimana kita mensyukuri anugerah Tuhan, lalu hidup di dalam anugerah itu. Kita terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kita terus memperbaharui diri dan menguduskan diri. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sebagai petunjuk hidup bagi kita sekalian demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Mari kita jalani pembaharuan diri bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Marilah kita tanggapi anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 189, kita pujikan bait yang 1. Mari kita menyatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, betapa kami sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia karena Bapa mengasihi kami, karena Bapa menganugerahkan pengampunan kepada kami, sehingga kami yang mestinya tidak layak untuk menghampiri Engkau yang kudus, menjadi layak karena Engkau telah menguduskan kami. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh memohon, biarlah apa yang telah Engkau kerjakan atas kami, boleh senantiasa kami jaga dalam kehidupan kami. Kami terus memperbaharui diri dan menjaga kekudusan hidup.
Dengan demikian maka nyata syukur kami atas pengampunan dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami juga bersyukur atas kesempatan beribadah di hari ini, di mana kami boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Sekalipun kami terpisah jarak satu dengan yang lain, tetapi kami merasakan satu kesatuan sebagai keluarga-Mu. Kami disatukan melalui ibadah ini dan secara khusus melalui sakramen perjamuan yang hendak kami terima. Kami mohon berkat, kiranya ibadah kami ini sungguh ada di dalam pimpinan-Mu dan kami semua memperoleh berkat dari ibadah yang ada ini. Demikian juga kami mau menyampaikan permohonan kami, membawa saudara-saudara kami yang sakit, karena kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa untuk memberikan kekuatan bahkan kesembuhan. Kami bawa semuanya, saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Bapa terus memberkati. Saudara-saudara kami yang sakit beroleh kekuatan, bahkan sukacita di tengah-tengah sakit yang ada. Bapa juga memberkati anggota keluarga yang menyatakan cinta kasih, merawat, mendampingi, menguatkan, menghibur. Anggota keluarga juga beroleh kesehatan, kekuatan, dan segala berkat. Demikian juga kami bawa saudara-saudara kami yang ada di usia lanjut. Bapa berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga di masa-masa usia lanjut mereka, para orang tua kami senantiasa beroleh damai dan sejahtera di dalam kehidupan yang ada. Mampu mendampingi anak cucu yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sungguh kami serahkan mereka semua ke dalam perlindungan dan kelangsungan berkat Tuhan. Demikian juga kami mau datang kepadamu ketika kami mengalami pergumulan berat. Bapa kiranya menolong kami, supaya kami sanggup untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang ada pada kami. Dan kami hanya bergantung kepada kuat kuasa-Mu. Seraya kami berjuang dengan sekuat tenaga dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami saat ini masih ada dalam keprihatinan karena pandemi virus corona. Betapa kami masih merasakan hidup kami serba terbatas. Oleh karena itu kami senantiasa memohon pimpinan dan tuntunan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan yang serba terbatas ini. Sebagai orang tua kami dapat berlaku sebagai orang tua dengan sungguh-sungguh. Kami memperhatikan anak-anak kami memperhatikan cucu-cucu kami. Kami menjagainya dan kami merawatnya dengan baik. Demikian juga kami sebagai anak-anak yang memiliki tugas belajar di rumah, memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas kami, menghormati orang tua. Biarlah kami sebagai anak-anak juga senantiasa Tuhan berkati. Kami pun terus memperbaharui diri, menjadi serupa dengan Engkau. Bapa, kami juga membawa setiap pergumulan kehidupan bergereja kami. Segenap pelayanan yang kami lakukan dalam keterbatasan ini kiranya ada dalam berkat-Mu, dan semuanya juga mendatangkan sukacita bagi kehidupan iman percaya kami. Kalau saat ini kami masih memiliki kerinduan untuk menyempurnakan perlengkapan peralatan yang mendukung ibadah
live streaming. Demikian juga kami memerlukan segala sesuatu yang dapat kami lakukan untuk menolong setiap saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan. Kiranya Bapa juga mencukupkan semuanya. Kami juga berdoa bagi kehidupan bermasyarakat kami, kehidupan bergereja kami, kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Bapa kiranya terus memberkati, sehingga kehidupan bersama kami dalam bentuk apapun boleh kami warnai dengan kasih, keadilan, kejujuran, dan semangat untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Secara khusus kehidupan berbangsa dan bernegara kami yang masih saja diwarnai dengan kejadian-kejadian intoleransi, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tolonglah kami semua supaya kami dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu dan kami berjuang untuk membangun kehidupan bersama dalam saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian kehidupan bangsa dan negara ini dipenuhi dengan sukacita dan damai. Bapa, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Demikian juga ketika kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu dalam ibadah ini. Kami mohon berkat supaya kami dapat mengerti dan akhirnya kami melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini terambil dari kitab Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya demikian. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang hendak bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya.
Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hari Minggu ini kita masuk dalam Minggu Advent yang pertama. Saya yakin pula bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara tahu apa arti Minggu Advent. Minggu Advent adalah minggu penantian. Jadi di minggu Advent ini kita sedang menantikan sesuatu. Dan sesuatu itu atau seseorang itu tidak lain adalah Tuhan sendiri. Jadi minggu Advent kita sedang menantikan kehadiran Tuhan. Nah, oleh karena itu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kepada diri kita masing-masing adalah, apakah kita memang sungguh-sungguh menantikan kehadiran Tuhan? Ini penting untuk kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Benar gak sih aku ini butuh Tuhan? Benar gak sih saya ini butuh kehadiran Tuhan? Benar gak sih bahwa saya ini butuh pertolongan Tuhan? Nah, kita pertanyakan itu dalam diri kita masing-masing. Kira-kira jawabnya bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita butuh kehadiran Tuhan? Ya Pak, kita semua tentu butuh dong kehadiran Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Wah, mesti kita menjawab begitu. Kita butuh supaya Tuhan segera datang melenyapkan virus corona, lenyap dari bumi ini, dan kita kembali hidup dengan normal. Nah, itu jeritan kita bersama tentu. Kita butuh pertolongan Tuhan, supaya Tuhan segera melenyapkan virus corona. Betul ya? Tetapi masih muncul pertanyaan lagi, apakah kita butuh Tuhan itu hanya untuk melenyapkan virus corona ini? Untuk hal-hal yang lain kita tidak butuh. Nah, jangan-jangan terjadi begitu juga dalam diri kita ini. Di satu sisi kita memang ada kalanya membutuhkan kehadiran Tuhan, tetapi saat-saat yang lain kita tidak membutuhkan kehadiran Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita lalu muncul kesadaran yang terus-menerus bahwa kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan? Apa yang perlu kita miliki? Kesadaran apa yang perlu kita miliki bahwa kita ini butuh Tuhan senantiasa dalam kehidupan ini? Nah, kita dapat belajar melalui bacaan kita hari ini. Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yesaya 64 ayat 1 sampai 9 kita melihat bagaimana umat Israel menjerit, berseru, meratap bahwa mereka sungguh membutuhkan belas kasih Tuhan. Apa yang membuat mereka begitu membutuhkan Tuhan? Kita bisa melihat di ayat yang ke-5 dan yang ke-6.
Saya akan membacakan ayat 5 dan ayat yang ke-6, ayat 5 bagian tengah. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di sini kita melihat suasana hati umat Israel pada waktu itu. Di dalamnya ada kesadaran, ada pengakuan, ada ratapan sekaligus penyesalan bahwa mereka telah berbuat dosa di sepanjang kehidupan mereka. Umat sadar betul bahwa mereka seringkali melakukan kejahatan dalam kehidupan ini. Dan mereka tahu persis bagaimana jika Tuhan datang lalu murka terhadap mereka. Tidak ada sesuatu pun yang dapat bertahan. Ini yang disadari oleh umat Israel. Jadi mereka sadar akan keberdosaan mereka. Sadar lalu ada pengakuan di dalamnya. Sadar bahwa mereka melakukan semuanya itu. Dan sekaligus sadar betapa celakanya mereka ketika Tuhan Allah menghukum mereka. Dan karena kesadaran itulah mereka menjerit. Mereka berseru, mereka butuh belas kasihan Tuhan. Jadi kesadaran inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang membawa umat begitu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Membutuhkan belas kasihan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Karena mereka tidak terbebas dari kesalahan dan dosa. Dan karena itu mereka membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kesadaran ini pun yang nampaknya perlu kita gemakan dalam minggu Advent yang kita rayakan dalam beberapa minggu ke depan ini. Kita diajak untuk mengenali diri. Kita diajak untuk jujur melihat kehidupan kita. Dan nampaknya ini mudah, tetapi ternyata dalam praktek nggak gampang. Jujur terhadap diri sendiri, melihat diri sendiri dengan tulus, dengan apa adanya begitu. Ternyata nggak gampang. Jadi kalau kita mau jujur melihat kesalahan dan dosa kita sendiri itu ternyata tidak selalu gampang. Betul ya? Loh, betul enggak ini? Jadi mengaku bahwa saya salah, saya keliru, saya berdosa ini ternyata enggak selalu gampang. Lebih gampang atau lebih mudah kita melihat kesalahan dan dosa orang lain. Betul? Loh, kalau melihat kesalahan dan dosa diri sendiri itu kayaknya wah, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya akan sangat mudah ketika kita melihat dosa dan kesalahan orang lain. Nah, minggu Advent ini kita diajak untuk jujur terhadap diri sendiri. Kita mau melihat keberadaan kita sendiri yang sesungguhnya kita pun sebenarnya tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Tetapi ajakan minggu Advent tidak hanya sampai di sini. Kita juga diajak bagaimana kesadaran itu, pengakuan itu kita lanjutkan kepada penyesalan diri yang sungguh-sungguh. Dan di sini yang seringkali menjadi persoalan. Kalau orang sudah sampai tahapan sadar bahwa dirinya salah, sadar bahwa dirinya berdosa, dia mengaku, tetapi tidak dilanjutkan dalam hidup, tidak dilanjutkan hidup dalam penyesalan dan pertobatan. Sadar iya,
mengaku iya, tetapi menindaklanjutinya dengan pertobatan dan penyesalan seringkali tidak dilakukan. Nah, Minggu Advent ini menyadarkan kita sekaligus mengajak kita untuk mau melihat diri kita masing-masing. Kita diajak untuk menyadari, mengakui sekaligus menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Dan dengan demikian maka kita akan digerakkan. Hati kita akan muncul pengakuan bahwa kita memang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak hanya di saat-saat tertentu, tetapi di sepanjang kehidupan kita, kita terus membutuhkan Tuhan. Kita akan dapat terus menghidupi kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan ketika kita sadar akan keberdosaan kita dan dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup untuk mengalahkan dosa. Dan karena itu maka kita butuh pertolongan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dan sekaligus Bapak Ibu Saudara, ketika kesadaran itu muncul, ketika kesadaran keberdosaan, penyesalan yang sungguh itu ada dalam kehidupan kita, maka kita pun akan masuk dalam proses pembaharuan diri yang terus-menerus. Kita akan masuk dalam kehidupan yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan kita juga akan mengaku bahwa kita ini sebenarnya hanya tanah liat. Bisa hidup ketika Tuhan memberikan nafas hidup. Dan karenanya kita akan terus memperbaharui diri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kiranya ini kita hidupi di minggu-minggu Advent yang mau kita jalani, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Kita sadar akan kelemahan kita menyesalinya, dan kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami terus ada dalam pengakuan kami ini sesungguhnya adalah tanah liat. Tanpamu kami tidak dapat hidup. Kami tidak dapat melakukan apapun dalam kehidupan ini. Bantulah kami untuk sadar bahwa kami tidak terluput dari kesalahan dan dosa. Demikian juga bantu kami supaya kami mengaku dan menyesalinya dengan sungguh. Dan kami akan terus memperbaharui hidup di sepanjang kehidupan kami. Dan kami terus bergantung kepada kuat kuasa-Mu. Bapa, di dalam keringkihan dan keberdosaan kami bersyukur karena hari ini Engkau mengundang kami untuk duduk, makan dan minum semeja dengan Yesus Kristus Tuhan kami melalui sakramen perjamuan. Engkau yang mengundang kami dan kami mau datang menyambutnya. Oleh karena itu, layakkan kami dan berkatilah kami semua
Sehingga sakramen perjamuan yang kami terima hari ini mendatangkan kekuatan bagi iman percaya kami dan juga meneguhkan semangat kami untuk hidup sebagai bagian dari keluarga Allah, dan kami terus memperbaharui diri. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud demikian. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Oleh karena itu, mari kita sambut sakramen perjamuan ini dengan sukacita dan penuh syukur. Karena Tuhan sendiri yang mengundang kita dan melayakkan kita untuk menerimanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353, bait yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjamuan ini
kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan dan dicurahkan untuk kita. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Kita akan menerimanya dan memakannya dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita makan roti ini dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Kita makan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara, saat ini kita juga akan menerima anggur, di mana anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk kita sebagai jaminan keselamatan kita. Anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk kita sebagai jaminan keselamatan kita. Kita akan menerimanya dan meminumnya dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus
telah dicurahkan menjadi jaminan keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita minum anggur ini bersama-sama dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk kita sebagai jaminan keselamatan kita. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, dan marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan karena telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, dan masing-masing berucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sakramen perjamuan yang dapat kita terima, dan akan kita lanjutkan dengan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Majelis.
Saat ini kita hendak mengaturkan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkan kepada kita, termasuk sakramen perjamuan dalam ibadah ini. Adapun sabda yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersamaan dengan persembahan, mengaturkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai dengan 3. Marilah Bapak Ibu, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika dalam ibadah ini Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda syukur kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip kesalahan dan dosa, kami memohon pengampunan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita serahkan firman Tuhan yang telah kita terima dari ini dan terus memohon agar Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 127 bait 1 sampai dengan 3.
Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ibadah ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi berlanjut dalam hidup sehari-hari. Dan oleh karena itu, arahkan hati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.